1998. Terima kasih saya ucapkan kepada alumni SMP Negeri 1 Cimaung angkatan 98. Saya akan menerima bantuan ini dari Telkomsel dan insya Allah akan kami sampaikan kepada anak-anak kami yang memerlukannya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Telkomsel. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Allahu malikul haq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ja'alal Qur'an minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Allahul malikul haqq wa la taj'al bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, pada hari yang kesekian kalinya di bulan suci Ramadan ini, marilah kita untuk senantiasa meningkatkan kembali ibadah kita kepada Allah. Apalagi di masa-masa sekarang ini kita banyak digoda dengan berbagai macam godaan. Mudah-mudahan kita masih diberikan kekuatan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Tidak lupa juga salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada umatnya yang setia hingga kiamat nanti. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema tentang keutamaan ilmu. Di sini terutama ilmu tentang agama.
Fata'alallahul malikul haq. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Wala taj'al bil Qur'an, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran. Min qabli ayyaqda ilaika wahyu, sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Hadirin rahimakumullah, pertama mungkin yang bisa kita simpulkan dari ayat ini adalah yang menyatakan bahwa Allah itu maha tinggi, Raja di Raja, Raja yang sebenar-benarnya Raja, yang memfirmankan ayat-ayatnya yang begitu mulia. Kemudian ketika berkenaan dengan manusia yang nantinya akan diturunkan Al-Quran kepada mereka, Allah menegaskan kepada perwakilan manusia yaitu Nabi Muhammad SAW, janganlah engkau tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran. Jadi ketika wahyu Allah diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya, Allah sedikit mengingatkan pada Nabi Muhammad, janganlah engkau tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran. Terutama di sini tergesa-gesa ingin cepat selesai dalam membaca Al-Quran. Jadi tenang, murajaah, tartil, disesuaikan dengan kaidah-kaidah tajwid. Nah, itu yang paling benar. Hadirin rahimakumullah, bahwa ilmu itu bermacam-macam. Ada ilmu yang bisa mencelakakan, ada juga ilmu yang bisa menyelamatkan. Nah, yang paling baik adalah ilmu yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Nah, yang paling diutamakan dalam hal ini adalah sebelum kita menuntut ilmu itu, mencari ilmu itu, menimba ilmu itu, silakan kita untuk berdoa kepada Allah. Yang sudah diajarkan oleh Allah, terutama di sini dalam surat At-Taha, Allah berfirman, "Waqul Rabbi zidni ilma." Ada lagi kepanjangannya, "Warzuqni fahma." Waqul Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Seperti itulah yang diajarkan oleh Allah beserta Rasulnya. Hadirin rahimakumullah, ilmu itu sebagai cahaya, sebagai penerang jalan kita menuju kepada keselamatan. Oleh karena itu, apalagi di usia-usia sekolah kita, belajar kita ya, dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai kepada perguruan tinggi, menuntut ilmu itu adalah suatu keharusan yang sekaligus menurut agama kita adalah suatu hak yang harus kita ambil, yang harus kita raih. Jadi menuntut ilmu itu bukan hanya hak kewajiban saja, tapi juga hak yang harus kita miliki, harus kita ambil. Kalau di sekolah, di kelas misalkan, kelas kalian atau kelas kita tidak ada gurunya, minta ke gurunya, karena itu hak kalian, hak kita mendapatkan ilmu itu. Malah jangan sebaliknya, kelas kosong tidak ada gurunya, kita bersenang-senang. Itu suatu kerugian besar. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebagai kesimpulannya dari pertemuan kita saat ini adalah, pertama, Allah menekankan kepada kita semua dalam hal ini, ya. Tapi di sini tunjukkan pada Rasulullah Muhammad SAW bahwa Allah itu maha tinggi, Raja di Raja. Allah tidak menghendaki Nabi Muhammad ketakutan dengan pihak lain. Saking takutnya sampai-sampai ketika beliau tadarus Al-Quran sampai tergesa-gesa, tidak memperhatikan ilmunya, tidak memperhatikan makhrajul hurufnya, tidak memperhatikan tajwidnya. Kemudian Allah menegurnya. Apalagi kita sebagai hamba biasa. Oleh karena itu suatu kewajiban bagi kita untuk mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran itu, baik tajwid, makhrajul huruf, qiraah dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini.
tentang manfaat dari ilmu itu. Mudah-mudahan ya kebaikan-kebaikan yang kita ambil dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan, baik itu di sekolah, di madrasah, di masjid ataupun di mana saja, itu bisa bermanfaat kita jika kita membutuhkannya. Sekian dulu dari saya untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.